kita harapkan dengan sinergitas di antara kita, antara Komnas HAM dan perguruan tinggi yang dalam hal ini melalui Sekolah Tinggi Ilmu Usuluddin Darussalam di Madura akan menyebar virus-virus tentang nilai-nilai HAM baik kepada anak-anak kita, para mahasiswa maupun kepada para dosen. Semoga dengan langkah-langkah ini semua kasus-kasus pelanggaran HAM bisa kita minimalisasikan, karena ada di sana dari para pihak, walaupun memang dengan semakin sadarnya publik kita terhadap nilai-nilai HAM, pasti ada konsekuensi meningkatnya tuntutan karena adanya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau yang sudi menyebut adanya acara pada kesempatan siang hari ini. Untuk sambutan yang selanjutnya, yakni Bapak Jamil SHMH selaku pengganti adanya pencabutan Bapak Pembahasan SSMTHI. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Sekjen Komnas HAM RI yang tadi sudah memberikan sambutannya, Bapak Komisioner Komnas HAM, Bapak BK Ulum Hapsara, yang terhormat dan yang sangat terpelajar, guru saya, senior saya, Profesor Dr. Zainul Hamdi. Beliau ini idola saya sejak saya masih S1 dulu. Bahkan ada teman beliau pernah membimbing saya dalam acara sekolah filsafat. Para panitia dari Komnas HAM, para peserta yang hadir pada siang hari ini, pertama-tama izinkan saya menyampaikan terima kasih banyak kepada tim Komnas HAM yang telah sudi memberikan mengadakan acara di pesantren kami ini. Pesantren yang letaknya sangat ada di pelosok. Kalau kata orang Madura itu ya SMS, sok masuk. Disingkat SMS. Tapi tenang saja, kalau mbaknya ibunya ada di tempat ini masih kawasan Indonesia, bukan kawasan luar negeri. Meskipun kalian juga ada di mana gitu ya. Nah, ini adalah pesantren Darussalam An-Nawawiyah. Bagi kami kegiatan-kegiatan seperti ini memang sangat perlu, khususnya untuk menambah pengalaman bagi para santri, para mahasiswa, karena di pesantren ini meskipun terletak di pelosok, tetapi unit pendidikannya sudah sampai perguruan tinggi. Di sini ada dua prodi, yaitu ilmu tafsir dan ilmu hadis. Oleh karenanya, kalau kemudian dari Komnas HAM menyapa kami hadir di tempat ini, saya pikir sudah sangat baik untuk kemudian memberikan banyak pencerahan, banyak pengalaman, sehingga terbuka santri yang biasanya hanya bergelut dengan kitab kuning, kemudian mendapatkan informasi-informasi baru tentang hak asasi manusia. Saya teringat waktu dulu masih jadi santri, itu ada hadis mungkin ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Menurut saya yaitu fitrah itu adalah memiliki hak asasi sejak lahir yang perlu dilindungi. Oleh karena itu, kalau kemudian Komnas HAM datang menyapa kami untuk kemudian memperkenalkan apa sih hak asasi manusia, sebetulnya dalam terminologi Islam, fitrah itu menurut saya juga bagian dari hak asasi yang sudah dimiliki sejak lahir oleh para santri, oleh para makhluk manusia yang namanya manusia, dan memang perlu dilindungi. Karena memang yang memiliki kekuasaan itu negara, yang punya perangkat-perangkat untuk kokoh atau kuat dalam melindungi itu negara, maka memang harus negara yang kemudian hadir dan bekerja sama dengan para lembaga pendidikan khususnya di pesantren. Untuk itu saya
saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu sosialisasi dari Komnas HAM, dan hari ini ada moderatornya. Selaku moderator pada sosialisasi pada kesempatan siang kali ini yaitu Saudara Siska Purba, Sarjana Ilmu Politik. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Terima kasih Mas Imam. Saya koreksi sedikit saudari ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan pada para hadirin yang kami banggakan, yang kami hormati para narasumber, baik yang bergabung secara luring atau langsung di tempat ini maupun yang bergabung secara daring. Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada para adik mahasiswa. Saya ingin menyapa sekaligus mengecek kondisi apakah adik-adik sekalian siap untuk mengikuti diskusi yang sama. Belum. Sekali lagi saya mau menyapa adik mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Bapak Ibu, Bapak ya semua. Baik Bapak-bapak narasumber yang saya hormati, adik-adik yang saya banggakan. Sebelumnya saya mau minta maaf jika selama keberlangsungan acara ada pelafalan atau penyebutan yang salah atau tata krama yang salah selama saya berada di tempat ini karena saya non-muslim. Namun saya rasa selaras dengan tema yang hari ini tentang toleransi, tentu hal ini tidak menjadi gangguan kelancaran acara hari ini karena saya yakin kita bagian dari bangsa Indonesia yang sangat toleran. Jadi apapun perbedaannya tidak akan menjadi susah untuk kita semua. Baiklah hadirin yang kami banggakan, ada pun tema dari diskusi kita pada siang hari ini yaitu menyebarkan informasi publik, memupuk toleransi di Tanah Madura, sebuah refleksi atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bersama Komnas HAM RI dan Stiuda Bangkalan. Sebelum saya memulai memandu kegiatan siang ini, perkenalkan saya Siska. Sebelumnya saya lulusan dari Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada Jogja. Saat ini saya bekerja sebagai humas di Komnas HAM Republik Indonesia, Bapak sekalian. Baiklah, tanpa berlama-lama saya yakin hadirin sudah sangat tidak sabar untuk mengikuti diskusi siang hari ini. Untuk itu saya akan mempersilahkan kepada narasumber yang pertama. Izinkan saya menyapa. Selamat siang Pak BK. Apakah Bapak mendengar suara saya Pak BK? Siang Pak BK. Halo Pak, bisa mendengar suara saya Pak? Halo Pak BK. Misi Pak BK. Halo Pak BK, bisa mendengar suara saya Pak? Siska Pak, udah lupa ya Pak ya? Siska Pak. Halo Pak BK, sehat Pak? Baiklah. Baiklah Bapak, mungkin maaf jika tidak bisa, sepertinya ada gangguan koneksi. Sambil pengecekan mungkin Bapak silakan melakukan pemaparan materi selama 15 menit. Sudah itu kita akan langsung melakukan diskusi atau tanya jawab. Sebelum ke diskusinya nanti, saya informasikan bahwa Komnas HAM membawa souvenir buat para adik-adik mahasiswa yang sebagai peserta aktif nanti akan diberikan souvenir di sesi akhir diskusi ini. Silakan catatan, silakan berfokus dan berkonsentrasi. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Deka. Semangat kok. Iya, chat. Iya Pak.
Waalaikumsalam. Saya hormati, terus kemudian juga ada Profesor Dr. Ahmad Jainul Hamdi, SADLG, yang baru saja pulang naik haji. Terima kasih sudah memberi waktu kepada Komnas HAM juga Sekolah Tinggi Ilmu Syarudin Darussalam di Tataran Madura, dan juga kepada dosen juga Pak Jamil dan kawan-kawan semua yang hari ini ikut diskusi tentang hak asasi manusia dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Jadi sebelum saya menyampaikan soal pokok materinya, saya tadi menyambung apa yang sudah disampaikan Pak Sekjen Komnas HAM, yaitu bahwa memang saat ini kita tidak bisa dilepaskan begitu saja dari hak asasi manusia. Apalagi kalau kita bicara soal konstitusi, jelas dalam pembukaan konstitusi kita hak asasi manusia itu menjadi pesan utama dari pendiri bangsa. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan kemerdekaan itulah sebenarnya menjadi pokok dari hak asasi manusia. Itu yang ingin saya sampaikan yang pertama. Yang kedua, kemudian dengan dunia yang semakin kompleks ini, kita ini tidak bisa hanya berdiam diri saja. Tidak hanya bisa berdiam diri saja, tapi juga harus aktif untuk membangun peradaban. Dan salah satu peradaban yang ada adalah bagaimana hak asasi manusia menjadi ukur dari peradaban tersebut. Bukan hanya agama itu, yang itu juga sangat penting bagi kehidupan kita, memberikan kira-kira panduan baik bagaimana hidup dalam ruang yang privat maupun di ruang yang publik, tapi juga bagaimana kemudian hak asasi manusia juga mampu menjadi alat untuk membangun peradaban yang ada. Itulah saya kira kalau kita bicara soal Indonesia ini menjadi penting posisi hak asasi manusia selain ada dalam konstitusi, juga banyak sekali sebenarnya peraturan-peraturan, kebijakan yang meletakkan atau memposisikan hak asasi manusia itu pada posisi yang sangat penting. Hanya sayangnya memang implementasi dari hak asasi manusia masih, kalau boleh dikatakan, masih jauh panggang dari api. Artinya apa yang diharapkan dan apa yang menjadi kenyataan itu masih ada gap yang lumayan lebar. Misalnya banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM yang ada di sekitar kita. Ada juga pelanggaran HAM yang mungkin menyita perhatian publik karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Ada juga pelanggaran HAM yang kategorinya adalah pelanggaran HAM yang berat karena memang dilakukan secara sistematis oleh negara dengan menggunakan sumber daya negara, dan itu juga itu yang saya kira penting untuk menjadi catatan bagi kita. Nah, hari ini kita mendiskusikan soal kebebasan beragama dan berkeyakinan. Satu isu yang barangkali memang terdengar terus, tapi juga ada yang menganggap kemudian bahwa isu kebebasan beragama dan berkeyakinan ini adalah isu yang tidak fundamental, tapi ada juga yang bilang fundamentalnya ketika pembangunan adalah bagaimana kemudian kebebasan beragama dan berkeyakinan itu bisa dijalankan. Dan itu seperti itu. Kenapa? Karena dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan itulah kemudian salah satu prasyarat untuk hidup damai ini menjadi bisa bisa dibangun. Itu soal KBB-nya. Nah,
kebebasan beragama dan berkeyakinan itu juga menempati posisi yang penting dalam hak asasi manusia. Kenapa? Karena ada aturan ya, kita dilahirkan sebagai orang yang beragama, orang yang kemudian memang percaya bahwa ada kehidupan di hari akhir nanti, ada kehidupan setelah kita meninggal, dan kita meyakini itu, iman itu, dan kemudian bagaimana kemudian iman dan keyakinan kita itu masing-masing dari kita ini kemudian bisa diatur tanpa harus kemudian bertabrakan dengan keimanan atau keyakinan dari orang lain. Itulah esensi sebenarnya, selain ngomong ekspresi tentang keimanan kita, tentang ekspresi keberagaman kita, tapi juga mengatur bagaimana kemudian relasi kita dengan orang lain, relasi kita sebagai warga negara dengan negara, sampai di mana sih kemudian negara itu mengatur kita semua, apakah sampai kepada yang paling privat begitu, sampai kepada misalnya bagaimana ekspresi, misalnya kita sholat, bagian muslim, bisa bagian Katolik, atau kemudian sembahyang bagian Hindu, Protestan dan lain sebagainya. Dan itu saya kira pentingnya kita mengetahui sampai di mana kebebasan beragama dan berkeyakinan diatur, atau hak kebebasan beragama dan keyakinan itu diatur, itu menjadi penting. Nah, Komnas HAM seperti tadi juga sudah disampaikan Pak Sekjen, sudah menerbitkan satu panduan terkait dengan kebebasan beragama dan keyakinan, standar norma dan pengaturan. Prof. Inung atau Prof. Ahmad Jadi itu salah satu peneliti. Nanti saya tidak akan panjang lebar soal SMP ini, karena saya tadi sempat membaca covernya makalahnya Prof. Inung, dan itu kaitannya dengan SMP kebebasan beragama dan keyakinan, karena ini biarlah Prof. Inung yang lebih paham dari saya mendiskusikan dan merangkainya kepada kawan-kawan semua, Bapak Ibu semua. Nantinya kalau ada pertanyaan, Prof. Inung saya yakin bisa menjawab. Hanya saya akan menutup begini. Ada banyak kasus kebebasan beragama dan keyakinan di Indonesia. Kita ini paling banyak adalah soal pendirian tempat ibadah dan juga soal pelarangan ibadah. Jadi ini kalau kita mau mendalami soal kebebasan beragama dan keyakinan itu di Indonesia, kaitannya dengan kasus-kasus pelarangan pendirian tempat ibadah banyak sekali. Dan ini menimpa semua agama di kita. Artinya penganut agama di kita mengalami itu. Misalnya masjid masih banyak kemudian kasus-kasus pendirian masjid ada. Gitu. Misalnya di Aceh, bahkan di Aceh pun yang mayoritas, bukan hanya mayoritas, seluruh penduduk kalau persentasenya kecil banget begitu, penduduk agama lain juga mengalami itu. Di Biren misalnya masjid milik Muhammadiyah, saudara Muhammadiyah bisa berdiri. Terus kemudian di Bogor juga ada masjid yang belum bisa, sudah berdiri tapi belum bisa digunakan. Dan di beberapa daerah lain di Indonesia Timur sama, ada beberapa masjid yang masih harus terus diperjuangkan supaya bisa berdiri. Pun demikian dengan gereja. Gereja misalnya kemarin di Cilegon baru-baru ini, bahkan wali kota dan wakil wali kotanya menandatangani petisi penolakan pembangunan gereja. Padahal wali kota dan wakil wali kota adalah panjangan tangan dari konstitusi. Mereka harusnya menjaga amanat konstitusi kita yang memberi jaminan hak konstitusional bahwa seluruh warga negara berhak untuk memeluk agama dan menjalankan agama dan kepercayaannya itu. Artinya ketika gereja menjadi bagian atau masjid menjadi bagian dari keberagaman itu, maka sudah seharusnya negara melindunginya. Jadi tidak boleh
kemudian wali kota, kemudian wakil wali kota bahkan menolak pembangunan tempat ibadah. Dan banyak kasus lain soal gereja. Itu demikian dengan pura, dengan wihara, di beberapa tempat ada penolakan. Padahal kalau kita lihat ya, orang mau hidup damai justru kemudian dilarang. Orang mau menyembah Tuhannya jadi dilarang. Karena itu kemudian kita juga saya memakai pendekatan yang awam, misalnya orang mau sholat, orang mau misa, orang mau kebaktian, orang mau sembahyang di pura, wihara, itu dilarang. Tapi pilihan mau bikin tempat karaoke, tempat apa, itu sangat mudah. Nah, itu yang saya kira penting juga dari orientasi kita bersama, begitu, supaya kedepannya hidup damai ini menjadi lebih tercapai, lebih mudah tercapai. Dan saya kira tonggak utama dari hidup damai, hidup setara, saling menghormati ada di teman-teman kaum muda yang paham soal konstitusi, paham soal hak asasi manusia, dan juga paham serta bisa berjuang untuk membangun suasana kehidupan bangsa dan negara yang setara dan kemudian juga saling menghormati. Saya kira saya akan berhenti dulu sampai di sini saja. Saya juga minta maaf tidak bisa sampai selesai karena ini sudah ditunggu untuk ada diskusi lain lagi. Semoga nantinya diskusi yang ada di Studa Bang Alan ini produktif. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu pejabat di kampus yang sudah mengizinkan Monas bekerja sama, dan juga kepada Prof. Umum yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya yang ya, saya tahu Prof. Umum ini jadwalnya sangat padat gitu. Kalau saya hanya hari per hari, Prof. Umum sudah jam per jam jadwalnya. Jadi saya terima kasih kepada Prof. Umum, Mbak Ida, dan kawan-kawan semua. Selamat berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin, sebagai informasi, Komisioner Bapak BKU Harsara merupakan salah satu komisioner yang aktif dalam penanganan kasus, terutama memimpin penanganan kasus intoleransi, terutama bagian keagamaan. Jadi beliau paham betul tentang hal ini. Namun untuk sesi tanya jawab seperti pesan beliau akan ke Prof. Inung nanti akan diarahkan ya. Sayang sekali karena Pak BK selain karena gangguan secara teknis, beliau harus mengikuti kegiatan siang hari ini. Namun saya rasa itu tidak mengganggu esensi kegiatan diskusi siang hari ini. Untuk itu agar lebih berlanjut dengan hikmah dan lebih seru lagi, untuk itu kami persilahkan memasuki tempat kedua narasumber yang kami hormati. Yang pertama, Guru Besar Bidang Sosiologi Agama di Universitas Islam Negeri Serangkal, Bapak Jenderal Andi Ade, dan persilakan Bapak. Pertanyaannya ya Bapak. Selanjutnya setelah dosen speaker, narasumber yang ketiga yaitu Bapak Jamil SHFH. Saya izin dari sini. Tadi kondisi sehat ya Pak ya, berdua ya Pak. Alhamdulillah. Saya agak grogi nih, soalnya di samping Prof agak timpang nih ya Pak. Oh sehat Pak, alhamdulillah Pak. Pak Jamil juga sehat ya Pak ya. Baik adik-adik sekalian, seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa souvenir sudah memanggil-manggil dan kita sudah membawa. Untuk itu siapkan catatan, siapkan fokus diri adik-adik sekalian karena kita akan langsung ke narasumber kedua. Jadi untuk sesi kedua ini beliau berdua akan menyampaikan materi masing-masing 15 menit ya Bapak. Maaf kita agak strict karena ternyata mereka ada jadwal
jam 3 ya Bapak ya biasanya. Kemudian sesudah itu akan ada sesi diskusi pertanyaan, mungkin ada 2 kloter atau lebih Pak. Baik, rekan-rekan sekalian, untuk narasumber yang kedua saya akan membacakan profil singkatnya beliau yang sebenarnya nggak bisa disingkat karena seperti disebutkan Pak Beka, saya baru tahu ternyata Bapak salah satu penulis SNPKBB ya Pak ya. Jadi memang katam di tema ini. Baiklah hadirin sekalian, Bapak Prof. Ahmad Zainul Hamdi, familiar disapa dengan Prof. Ahmad Imo. Pendidikan terakhirnya S3 UIN Sunan Ampel dengan mengambil konsentrasi di bahasa Islam. Pekerjaan saat ini beliau adalah dosen sekaligus guru besar di UIN Sunan Ampel Surabaya, mengajar juga di Universitas Sarjana IAIN Kediri, Unisma Malang dan Unira Malang. Nah, Prof. Inung ini merupakan salah satu inisiator dakwah Islam moderat melalui portal islamarahin.id. Beliau juga sering melakukan berbagai riset, menulis artikel di koran dan jurnal, juga menulis dan mengedit buku. Namun ada 2 buku yang menurut saya berkorelasi dengan tema kita pada siang hari ini, yaitu Wacana dan Praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia, dan buku yang kedua Intoleransi, Revitalisasi Tradisi dan Tantangan Kebinekaan Indonesia. Beliau juga salah satu pegiat gerakan di kalangan Nahdliyin Muda, gerakan Gus Durian, dan gerakan di masyarakat berbasis di Surabaya. Baiklah rekan-rekan sekalian, langsung saja mari kita mendengarkan pemaparan dari beliau. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Siska. Saya nggak tahu kamu dapat CD itu dari mana sih? Dari Mbak Ida. Oke. Enggak, udah. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Jamil. Saya bukan sabotase. Pak Jamil ini kawan lama saya. Beliau sekarang menjadi menjabat sebagai ketua senat di STIU yang saya hormati para dosen, para mahasiswa, STIUDA, Mbak Siska, kawan-kawan dari Komnas HAM. Saya sebetulnya dengan Komnas HAM itu asing. Terlalu sering saya kerja bersama dengan Komnas HAM. Mungkin Mbak Siska baru ketemu saya. Tapi saya nggak asing. Saya termasuk anggota tim pencari fakta kasus angket 98 Komnas HAM. Sangat sering. Saya panggil kalian itu apa ya? Adik-adik atau anak-anak ya? Oke, ini rata-rata mahasiswa ya? Oke, yang ingin saya sampaikan sebetulnya kayak ini. Kalau ingin membaca standar norma hak asasi manusia yang disusun oleh Komnas HAM itu free download, jadi bisa dibaca pasal per pasal, item per item, klausul per klausul. Kalau memang sungguh-sungguh ingin tahu konteks standar norma. Jadi itu lumayan tebel. Biasanya orang-orang seperti Pak Jamil yang SHMH itu akan dilahap. Orang-orang yang latar belakang hukum akan dilahap. Karena sebetulnya instrumen hak asasi manusia itu sebenarnya ya instrumen hukum, salah satu instrumen hukum. Jadi bahasa-bahasanya ya bahasa-bahasa hukum. Nah, itu nanti bisa dipelajari sendiri kalau memang tertarik. Nah, saya hanya ingin memberi kerangka dan konsep-konsep umum karena sepenting ini menurut saya ya. Tadi saya kalau ngomong kayak gini itu tidak dalam pengertian mendowngrade, merendahkan. Saya hanya ingin mengulangi apa yang disampaikan oleh Pak Jamil. Faktanya ini desa Pakong.
sendiri pasti wilayah pinggiran. Oke. Nah, kita sekarang bertemu seperti ini, itu adalah salah satu channel yang memungkinkan bagaimana wilayah-wilayah yang periferal seperti ini itu terkoneksi dengan dunia luar, dengan isu-isu yang lebih gede, lebih jauh, dan itu jangkauan coverage-nya adalah nasional bahkan internasional. Karena kalau sekarang itu kita berbicara tentang bahasa universal antar negara, itu salah satunya adalah bahasa human rights, bahasa hak asasi manusia. Oleh karena itu sekalipun dalam mekanisme enggak bisa dibuat gagal. Rasanya kalau Eko kayak kita langsung pengen nyanyi tiara. Yang Zoom itu di sini ini. Jadi sekalipun di dalam mekanisme hak asasi manusia internasional itu ada yang disebut dengan state parties. State parties itu adalah negara-negara yang meratifikasi instrumen HAM yang dirilis oleh PBB. Tapi sekarang tidak akan ada satupun negara yang tidak akan menjadi pembicaraan internasional jika di sebuah wilayah di dalam negara itu terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Misalkan Korea Utara itu bahkan dia tidak meratifikasi instrumen HAM terpenting, yaitu SIPOL dan ECOSOC sampai sekarang. Tapi tidak akan pernah negara seperti Korea Utara sekalipun tidak masuk dalam kategori state parties karena tidak meratifikasi. Oke. Sebetulnya kalau kita ini berhalakoh kayak gitu kita nggak memerlukan ini, tapi kalian jauh banget sih. Didekatin aja kali ya. Jadi kalau misalkan kita melihat kayak halakoh alam pesantren kayak gitu lebih intens. Biar kalau di shoot itu dan zoom itu tampak pesertanya banyak, pada itu zoom kemudian dinarasikan 200 peserta. Nah, bahkan negara-negara seperti itu, negara-negara yang tidak mungkin ketika terjadi pelanggaran hak asasi manusia di negaranya itu tidak akan menjadi catatan dunia internasional. Nah, karena itu maka hak asasi manusia itu adalah salah satu bahasa diplomatik antar negara saat ini. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau sekalipun ini dihitung kepala per kepala kita hanya akan menemukan puluhan kepala, tapi ini menggambarkan bahwa tidak ada satupun wilayah yang sekarang tidak memiliki channel untuk menjadi bagian dari isu yang lebih besar, bahkan isu-isu internasional. Nah, yang lebih penting sebetulnya kehadiran kami yang ada di sini, ada Pak Jamil, ada saya, ada Mbak Siska, dan kawan-kawan dari Komnas HAM. Itu karena narasi hak asasi manusia itu seringkali tersosialisasi di masyarakat, bahkan di kalangan terpelajar seperti mahasiswa. Itu narasinya itu dibawa oleh media-media populer yang kita tidak tahu bahwa kontennya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau tidak. Nah, kita hadir di sini itu agar kita bisa mengkaji hak asasi manusia itu secara tepat, tidak berdasarkan channel informasi populer yang seringkali kita tahu bahwa di media sosial itu lebih banyak gorengannya daripada faktanya. Nah, itu naif kalau kemudian orang-orang terpelajar di lingkungan perguruan tinggi kemudian memiliki pengetahuan atas satu masalah yang sangat serius seperti hak asasi manusia itu semata-mata didasarkan dari gorengan medsos. Itu naif menurut saya. Karena apa?
Karena pada akhirnya kita ini kepala-kepala yang ada di sini, mulut-mulut kita yang ada di sini, tangan-tangan kita yang ada di sini, karena kita ini dianggap sebagai orang terpelajar, whatever yang kita omongkan, whatever yang kita tuliskan, apa saja yang kita sebarkan, itu dianggap menjadi bagian dari edukasi karena itu dikeluarkan oleh kalangan terdidik. Dan kalau yang mengeluarkan itu oleh kalangan terdidik itu ternyata tidak kurang tidak lebih seperti yang diakses oleh orang-orang awam yang didasarkan pada gorengan media sosial. Itu yang disebut dalam khazanah pesantren itu adalah dolul mubil. Itu adalah sesat dan kemudian menyesatkan orang lain. Jadi betapa berbahaya. Kamu nggak ngerti kan istilah ISIS? Siap salah. Nah kayak gitu loh, ya. Saya perlu memberi kerangkanya agar kehadiran kita di sini, halakoh kita di sini itu seserius itu sebetulnya pertanggungjawaban. Nah berikutnya yang ingin saya sampaikan itu seperti ini. Seberapa kuat kita bisa mengasah sensitivitas kita terhadap hak asasi manusia, itu caranya adalah tempatkan diri kita dalam kelompok minoritas. Enaknya kayak gitu. Karena sebetulnya semua orang, tanya ya Pak Jamil. Pak Jamil ini orang SM. Mana ada manusia yang tidak potensial menjadi korban pelanggaran hukum? Gak ada. Orang yang berurusan di pengadilan yang didampingi oleh Pak Jamil dan kawan-kawan itu mulai dari orang miskin, orang bodoh sampai orang kaya dan orang terpelajar. Benar kan? Itu berarti tidak ada satupun orang yang tidak potensial menjadi korban pelanggaran hukum. Tinggal tempat kita ada di mana dan dalam konteks apa kita berada. Dalam hak asasi manusia juga seperti itu. Tidak ada satupun orang yang tidak potensial menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kita itu seringkali kehilangan sensitivitas. Itu ketika kita tidak menjadi korban. Kita baru sensitif itu ketika kita menjadi korban. Saya masih ingat sekali orang seperti Habib Rizik. Itu adalah orang yang dalam banyak kesempatan dia itu sangat negatif suaranya tentang hak asasi manusia. Tapi kemudian dia berteriak meminta perlindungan atas hak asasi manusianya terhadap Komnas HAM ketika dia menjadi korban. Benar kan? Bahkan Habib Rizik itu pernah mengatakan HAM itu pada hak asasi monyet. Oh iya, bisa dilacak ya jejak digitalnya. You can trace it. Kamu bisa melacak. Saya nggak ngomongin. Makanya ketika kita ini menjadi kelompok mayoritas dan kemudian karena kelompok mayoritas kita merasa kecil kemungkinan untuk menjadi korban pelanggaran atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan kita, karena bahkan ada kemungkinan kita menjadi pelaku pelanggarannya, maka ketika kita ngomong tentang hak asasi manusia itu kita mengatakan mengabaikannya itu tidak penting. Even we can say bullshit. Kita mengatakan itu bullshit, itu omong kosong. Tapi coba bayangkan kalau penjenengan itu tinggal di sebuah wilayah, nggak usah luar negeri, cukup di Indonesia, dan kemudian kita ini menjadi kelompok minoritas. Bayangkan, kita ini merasa bahwa ketika ada kelompok mayoritas yang melarang pendirian rumah ibadah kelompok minoritas, kalaupun kita nggak mendukungnya, kita abai. Kalaupun kita nggak mendukung kelompok yang melakukan penyerangan itu, ya kita abai. Tapi begitu kita mulai tinggal di wilayah Indonesia Timur, Papua misalnya, dan kemudian kita tahu bahwa ya sebetulnya kita ini ada rombongan misalnya, ada rombongan para pedagang sate dari Madura di Papua yang itu tinggal di satu wilayah tertentu, dan itu berjumlah orang dewasanya, kakaknya berjumlah 40,
dan semua orang tahu karena ini semuanya NU, semuanya Aswaja, semuanya Syafi'iyah, dan tahu bahwa begitu 40 itu sudah diwajibkan untuk sholat Jumat, dan kemudian tidak bisa mendirikan masjid. Bagi kalian 40 itu adalah salah satu syarat untuk sholat Jumat. Tapi dalam konteks Papua, 40 kepala itu kentut dibanding dengan sekian banyak mayoritas yang non-muslim. Dan kemudian itu dilarang untuk mendirikan masjid. Apa yang dirasakan? Sakit hati. Dan itu kemudian yang digoreng di sini, gorengannya itu enggak lah. Dan seringkali kita ini adalah korban dari gorengan-gorengan itu. Wong, orang terdidik kok cepat sekali digoreng kayak gitu, dan otak kita tiba-tiba mati. Gorengannya tiba-tiba kemudian, no, lihat, kita ini sekarang sedang berada dalam situasi peperangan dan permusuhan antara muslim dan non-muslim. Mati otak kita digoreng dengan itu. Karena apa? Karena kita kehilangan sensitivitas atas hak asasi manusia dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, saya nggak ingin, saya itu jauh-jauh, Mas Jamil jauh-jauh ya, Mas Jamil, kita ini semuanya jauh-jauh untuk datang ke sini di sebuah wilayah yang quote-unquote marginalized geographically, peripheral, geographically, dan kemudian kita hanya berhadapan dengan sekian puluh kepala. Saya ingin sungguh-sungguh ini menjadi bermakna pertemuan ini, menjadi bermakna. Saya setiap kali melakukan pertemuan kayak gini, saya tidak pernah berharap ratusan orang yang saya hadapi dan ratusan orang itu kemudian akan menjadi human rights defenders. Tapi 10% dari ratusan orang itu menjadi human rights defenders. Itu menurut saya itu udah sampai tangan bagi saya untuk ada di sebuah. Setidak-tidaknya kita menyadarkan pada diri kita sendiri. Karena untuk berbuat baik, yang pertama kali itu adalah anfusakum, ibda binafsi. Kalau kita nggak bisa menyelesaikan diri kita sendiri, pendidikan paling rendah itu hanya transfer of knowledge. Saya bisa kasih penjelasan semuanya sekian definisi-definisi, itu hanya transfer of knowledge. Tapi yang harus kita selesaikan adalah diri kita sendiri. Seberapa kita memiliki empati. Kalau pengetahuannya kita dapatkan, itu kemudian nggak mengubah cara hidup kita, itu yang disebut dengan ilmu yang nggak bermanfaat kan? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ketika kita memiliki ilmu dan itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita dan kebaikan kepada orang lain. Karena khairun nas anfa'ul linnas. Coba ngomong Komnas HAM sampai dalil-dalil. Ngomong sampai ke arah. Nah, untuk masalah SNP, masalah hak asasi manusia, nanti sampai bisa tanya apa saja di sini sesuai dengan waktu yang tersedia. Saya kira waktu saya 15 menit, Siska udah gini-gini. Ini adalah waktunya Pak Jamil berikut. Saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ino. Boleh tepuk tangan untuk Pak Ino. Sebuah pencerahan yang begitu mencerahkan ya Pak ya. Terutama karena saya minoritas di sini, jujur saja awal-awal datang ke Madura ini saya pertama sekali, terus teman saya kayak, Siska kamu di sana harus hijaban, kamu harus gini. Saya tuh langsung ke bos saya, Bu, apa enggak boleh ganti orang kalau mau bos saya kan hijaban gitu. Cuma kita kembali lagi tema yang kita bawa toleransi ya Pak ya. Saya juga yakin ketika kita datang dengan niat baik ke tempat ini, kita juga akan disambut dengan baik dan subhanallah disambut dengan baik. Gimana pelaksanaannya begitu? Jadi terima kasih adik-adik sekalian. Tanpa berlama-lama, saya yakin pertanyaannya sudah banyak. Silahkan ditahan dulu. Kita akan narasumber yang tidak kalah menarik, yaitu Bapak Jamil SHMH. Saya bacakan profil singkat beliau terlebih dahulu. Saat ini beliau sedang proses memperoleh gelar S3 di Universitas Brawijaya Malang. Pendidikan formalnya adalah pendidikan pesantren Darussulah An-Nawawiyah Pakom Modung Bangkalan. Beliau juga lulus APHTN Jawa Timur dan saat ini bekerja sebagai wakil ketua sekaligus dosen S3 dan juga menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Bayangkara Surabaya. Silakan Pak, 15 menit yang sama karena kesetaraan ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
izin berdiri Prof, karena Udah berdiri. biar materi saya bisa ditampilkan. Baik, saya sebetulnya dikasih materi oleh panitia tentang moderasi beragama dalam perspektif hukum. Kira-kira itulah yang kemudian diberikan kepada saya untuk dijelaskan. Nah, saya ingin menjelaskan tentang negara hukum. Ada beberapa konsep negara hukum di dunia ini. Ada negara hukum yang kita kenal dengan Rechtsstaat, yaitu konsep negara hukum yang yang kaku banget sebetulnya, yang administratif banget, itu di Belanda, di Prancis. Ada juga rule of law, itu di Anglo-Saxon. Kemudian sistem negara hukum Islam, yaitu di Timur Tengah, ya. Nah, di Indonesia kita kenal dengan sistem negara hukum Pancasila. Apa ciri-ciri negara hukum Pancasila? Negara hukum Pancasila itu salah satu cirinya adalah tidak ada pemisahan yang sangat jelas, tidak ada garis demarkasi yang jelas antara negara dan Islam, ya. Sehingga kenapa kok tidak ada pemisahan yang jelas antara Islam dan negara? Dikarenakan sebetulnya hubungan Islam dengan negara di Indonesia ini memang sudah harmoni. Kalau kata Gus Baha itu hubungan Islam dan negara itu baik-baik saja, kata Gus Baha itu. Kemudian hubungan erat antara negara dan agama diikat juga dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila menjadi ciri unsur pembeda antara konsep negara Rechtsstaat dengan konsep hukum rule of law. Jadi pembedanya adalah kalau di Indonesia itu kan negara hukum Pancasila, sehingga berbeda dengan konsep Rechtsstaat dan konsep rule of law, yang bisa jadi di sana itu tidak menyinggung sama sekali konstitusinya tentang bagaimana agama itu dilindungi, bagaimana agama itu kemudian dipraktekkan atau dijaga oleh negara, ya. Nah, dasar langsung ke sini, titik singgung antara Pancasila dengan moderasi. Pancasila ini merepresentasikan jiwa bangsa, ini teorinya von Sapik ini sebetulnya, Volgeist, kemudian menghargai dan melindungi semua agama dan kepercayaan, berdiri dalam semua kebinekaan. Ini untuk Pancasila. Sedangkan Islam moderat, akulturatif dengan budaya setempat, berarti ada titik singgungnya ya, menghargai agama lain dengan tetap meyakini kebenaran Islam. Kemudian kebinekaan merupakan fitrah atau kehendak Allah yang kemudian perlu dihargai. Sehingga yang pas memang dipraktekkan Islam di Indonesia memang adalah Islam moderat. Lanjut. Dasar Islam dalam toleransi, ya. Kalau kemudian ini tadi Prof. Inong menyebut ayat-ayat, saya biar gak kalah juga ya. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kira-kira begini kalau tafsir saya enggak tahu. Nanti biar Prof Inung yang mengkoreksi. Saya berani mentafsiri karena ada Prof Inung di sini yang nanti meluruskan. Kalau saya begini, mengartikan itu bahwa sebetulnya Allah itu secara fitrah sudah sudah menciptakan makhluknya berbangsa-bangsa. Kalau berbangsa-bangsa itu fitrah, berarti nasionalisme adalah fitrah Allah, takdir Allah, nasionalisme. Karena itu hubbul watan minal iman, sebuah keniscayaan bagi kita sebagai pengakuan dan penghargaan terhadap fitrah Allah, yaitu makhluk hidup ini memang diciptakan secara bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nasionalisme merupakan sebuah keniscayaan, ya. Kemudian qul atuhajunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa la
ya, toleransi lah. Apa kerjaanmu, kerjaan saya. La ikraha fid din qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. La ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ini yang mungkin perlu digarisbawahi. Qad tabayyana rusdu. Kebenaran agama itu, kebenaran Islam itu sudah teruji. Gitu loh. Artinya kalau memang sudah melalui pendekatan akademik, nggak usah dipaksa pun juga akan menyadari kebenaran Islam. Nggak usah ada pemaksaan. Gitu loh maksudnya ya. Jadi toleransi dalam beragama memang ada sebetulnya dasarnya dalam Al-Quran. Lanjut. Dasar hukum positif dalam toleransi ada pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Ada pasal 22 Undang-Undang 3999. Saya nggak usah membacakan lah, baca sendiri nanti lanjutannya. Toleransi umat Islam dalam pembentukan konstitusi negara. Ya, coba kita lihat alur pembentukan konstitusi. Perdebatan BPUPKI dalam pembentukan konstitusi sebagai dasar negara. Ada kelompok Muslim yang diwakili oleh Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Ahmad Sanusi, Kahan Muzakir, Wahid Hasim, anaknya Kiai Haji Hasim. Ada juga kelompok nasionalis yang kemudian ada Rajiman, ada Soekarno, ada Hatta, wala alihi washabihi. Ya. Nah, yang kelompok Islam, Wahid Hasim, Ahmad Sanusi, Ki Bagus Hadi Kusumo ini awalnya mengusulkan negara Islam sebagai konstitusi. Kalau negara Islam berarti konstitusinya ya Islam, bukan Pancasila. Yang nasionalis kemudian punya dasar sendiri yang kemudian Pancasila itu. Meskipun versi Pancasilanya Soekarno dengan kemudian Yamin, Supomo itu ada perbedaan. Sehingga akhirnya campurannya adalah Pancasila yang kemudian kita kenal sekarang ini. Ada lima sila. Itu setelah kemudian didiskusikan oleh banyak panitia BPUPKI. Kenapa kemudian pada rapat ini akhirnya Pancasila yang jadi itu bentuk toleransinya umat Islam terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya termasuk non-Islam, berarti memang mengalah dan bertoleran atas kesepakatan itu, sehingga kesepakatan Pancasila itu final dan kemudian wajib kita jaga masing-masing oleh semua warga negara Indonesia. Lanjut. Nah, ini piagam Jakarta, ya, tulisannya kecil banget ya. Di samping itu adalah pembukaan. Di situ sebelum kemudian Pancasila, sebetulnya ada piagam Jakarta yang kemudian ada 7 kata atau 9 kata ya, dengan berkewajiban memeluk menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ada kata-kata seperti itu. Tetapi pada tanggal 18 kemudian diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi sebelum itu, sebelum ke Pancasila itu sebetulnya ada kesepakatan antara panitia itu BPUPKI untuk kemudian negara itu harus kemudian menegakkan hukum syariah. Karena diwajibkan bagi pemeluk Islam untuk menjalankan syariah. Kalau enggak menjalankan pelanggaran juga terhadap konstitusi, sehingga negara wajib menjaganya sebetulnya, yang kita kenal dengan piagam Jakarta. Tetapi yang jadi pada tanggal 18 bukan piagam Jakarta, bukan negara Islam, tapi negara Pancasila. Ada 2 tahap negara umat Islam ini kemudian bertoleransi. Dan luar biasa. Berarti meskipun mayoritas umat Islam dalam konstitusi negara bertoleransi, dan bukan hanya bertoleransi sebetulnya, tetapi sudah nggak ada unek-unek sebetulnya. Kemudian ada banyak kajian-kajian disertasi
yang kemudian ditulis oleh para program-program doktoral yang kemudian mengakui bahwa Pancasila itu memang yang paling ideal dipraktekkan sebagai konstitusi negara Indonesia. Lanjut. Negara dan Islam, ya. Ini ada tiga ya. Ada sekuler, ada Pancasila, ada kemudian Islam. Ada konsep negara sekuler, yaitu memisahkan antara agama dengan negara. Kemudian ada Pancasila. Nah, kalau Pancasila tadi kan ciri-cirinya adalah tidak ada pemisahan secara rigid, tidak ada pemisahan secara jelas antara agama dan negara. Tetapi sebetulnya kalau kemudian ditelusuri bagaimana hubungannya, nanti kita lanjut saja dulu. Lanjut saja dulu. Legitimasi negara terhadap hukum Islam. Coba bagaimana ini? Negara melegitimasi terhadap hukum Islam. Ada peradilan agama. Peradilan agama itu bisa nggak mbaknya ini kemudian yang kita tidak mendoakan ya, bercerai umpama, firaq dengan tidak mendoakan dengan suaminya umpama melalui agama